bagi saya dan saudara, di mana di hari-hari ini kita akan mempersiapkan baik saudara-saudari yang ada di Indonesia pula, di mana ini adalah merupakan hari kemarin adalah kematian daripada Yesus Kristus, dan saya juga sekarang ini masih hari Jumat saat ini, jadi masih hari kematian Kristus Yesus, dan juga beberapa hari lagi kita akan masuk di dalam memperingati akan hari Resurrection Day atau hari kebangkitan daripada Yesus Kristus dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan saat ini juga tidak lupa saya menyampaikan terima kasih kepada grup daripada The Power of Love, dan juga kepada terlebih khusus juga kepada hambanya yaitu Bapak Pendeta Surbakti yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan, dan ini adalah kali yang kedua, dan bulan yang lalu itu adalah bulan perdana saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu kalau saya tidak salah itu adalah mengajak kita di dalam suatu persekutuan, yaitu di dalam pengertian daripada ibadah dan juga manfaat-manfaat yang kita dapati ya untuk kita beribadah, yaitu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, saat ini saya akan membawakan suatu topik yang baru yang berkaitan juga dengan hari perayaan saat ini umat Kristen. Nah, saya bisa share, mungkin bisa share ya. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Saya akan share materi atau judul khotbah saat ini adalah sebagai suatu introduction saya ya saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita akan melihat juga dari judul saat ini adalah suatu judul yaitu Great Hope atau pengharapan yang terbesar atau the ultimate hope ya. Nah, saudara, tanpa panjang lebar kita akan masuk di dalam pembacaan renungan firman Tuhan saat ini. Kita buka bersama-sama di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-21, 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-21. Di dalam firman Tuhan berkata bahwa, sebentar saya, apa bisa jelas Jelas Pak, jelas. jelas ya. Oke, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya cuman sedikit saja saya mau. Oke. Ya. Oke. Nah, the great hope. Di dalam firman Tuhan ini mari kita baca bersama-sama. Saudara mempunyai, kalau saudara mempunyai terjemahan-terjemahan, saudara bisa baca dengan Inggris. Kalau ada terjemahan bahasa Inggris, saya akan baca di dalam terjemahan bahasa Indonesia, berkata bahwa oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Nah, di dalam kitab ini ya, di mana penulis mengatakan bahwa kepercayaan kita itu adalah berlandaskan atau berdasarkan daripada iman ya. Dan iman itu adalah merupakan suatu pengharapan, dan pengharapan itu adalah tertuju hanya kepada Allah. Nah, dan Allah yang kita sembah saat ini, Allah yang kita percaya saat ini adalah Dia, yaitu Yesus Kristus yang dibangkitkan dari antara orang mati. Dengan kebangkitan itulah dia dipermuliakan. Nah, saudara, mari kita lihat, kita banyak kali berbicara tentang iman kita ya. Kita banyak kali berbicara tentang kepercayaan kita. Tetapi kepercayaan yang berlandaskan akan pengharapan inilah yang kita akan bahas pada saat ini. Nah, saudara, kata pengharapan kita lihat dari dasar-dasar daripada arti literalnya daripada hope atau pengharapan, dari etimologinya. Nah, kata harapan ya, itu dalam bahasa Indonesia itu berasal dari kata akarnya yaitu harap ya,
Yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah memiliki suatu arti keinginan dengan dasar pikiran bahwa keinginan itu akan kita capai ya pada suatu proses dan pada suatu waktu dan pada masa yang tertentu, yaitu keinginan atau pengharapan kita atau desire kita ya, atau apa yang hendak kita inginkan itu dapat tercapai di hari yang ditentukan ya. Bahasa Inggris itu diterjemahkan dengan hope, dan hope itu adalah memiliki asal usul yang menarik saudara ya, berasal dari bahasa Inggris kuno yaitu hopa, yaitu kepercayaan dalam masa depan ya. Kepercayaan dalam masa depan, harapan dengan keinginan. Nah, saudara, mari kita lihat lagi lebih lanjut. Dari tadi kita sudah baca dari etimologi atau kata asal secara literal. Nah, secara umum atau general ya, harapan itu adalah suatu perasaan optimis ya, atau suatu keinginan yang kuat untuk suatu hasil yang positif. Sekali lagi, harapan kita ini adalah merupakan suatu optimisme kita yang bersifat positif berkait dengan suatu peristiwa atau kondisi di hari yang akan datang atau di hari depan. Nah, dan ini bisa berkaitan dengan aspek-aspek pribadi saudara, aspek-aspek pelayanan saudara, aspek-aspek kebutuhan saudara, aspek-aspek akan masa depan saudara, aspek-aspek yang begitu luas termasuk kesembuhan-kesembuhan ilahi ya, yang kita saat ini supaya kalau ada dalam keadaan sakit, keadaan pain atau keadaan yang luka, itu kita mempunyai suatu ekspektasi suatu saat akan membaik. Nah, saudara, di dalam harapan-harapan ini ada kata-kata konteks filosofi juga mengatakan ini berkaitan dengan mental atau emosi akan manusia. Keadaan mental dan emosi keadaan manusia yang mencerminkan keinginan akan hasil yang baik di masa depan. Nah, sekali lagi saudara, ini adalah konteks filosofi. Kita mempunyai suatu keinginan yang suatu saat keinginan itu akan berhasil mendatangkan suatu kebaikan ya di masa depan. Harapan adalah mendorong utama bagi tindakan manusia, mendorong suatu ada perubahan, saudara. Sekali lagi ya, tujuan daripada khotbah ini atau tujuan daripada persekutuan ini yaitu suatu saat kita akan mengalami suatu perubahan. Bisa katakan amin, saudara. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Kita ini suatu saat kita akan mengalami suatu perubahan, saudara ya. Nah, dengan suatu pengharapan. Nah, kata perubahan ini atau kata transformasi ini, saudara adalah masih tetap ya, saudara punya nama yang sama, marga yang sama, tubuh saudara yang sama, tetapi ada suatu perubahan yang terjadi seperti ulat menjadi kupu-kupu. Atau kata lain dikatakan suatu metafors ya saudara ya. Atau suatu perubahan ya dari sesuatu yang kelihatan tidak baik saudara ya. Ulat ya. Ulat itu tidak baik untuk dilihat dengan mata. Tetapi ada suatu perubahan dan suatu proses ya. Dan suatu saat di dalam masa-masa ya saudara ya, masa-masa proses ini akhirnya ulat ini akan mentransformasikan menjadi suatu kupu-kupu. Tetapi waktu-waktu yang sudah ditentukan ya, waktu alami yang saudara tidak bisa saudara atau ulat ini berkata saya mau keluar sekarang kalau belum waktunya saudara ya. Saudara bayangkan kalau itu ulat itu masih dalam suatu proses dan dia berkata saya mau keluar sekarang juga, nah dia tidak akan seindah dengan kupu-kupu. Dia bisa jadi sebagai suatu monster saudara ya yang kelihatan tidak baik saudara. Nah, ini adalah dalam sifat-sifat filosofi yaitu dalam mental dan emosi kita. Nah, saudara kita masuk di dalam ekspektasi. Di sini dikatakan juga bahwa hope itu adalah ekspektasi atau suatu prospek saudara ya. Kalau saudara bekerja bekerja di suatu perusahaan ya,
dan saudara mungkin suatu saat dia akan dipercayakan menjadi suatu manajer atau operation saudara, atau saudara bisa dikatakan juga menjadi suatu supervisor, atau biasanya kalau saudara dijadikan suatu manajer operasional saudara. Nah, saudara itu selalu memberikan suatu presentasi-presentasi yang membuat menyampaikan suatu ekspektasi kepada bawahan-bawahan atau pekerja-pekerja dengan mempresentasikan suatu prospek-prospek untuk hari depan ya. Di mana pekerjaan ini hasilnya akan menjadi sedemikian kalau kita bekerja. Nah, itu adalah prospek. Dan prospek ini kalau di dalam Alkitab, di dalam kita pelajari ya dengan sifat teologia saat ini, yaitu pengharapan adalah menjadi suatu 3 main elemen di dalam Christian karakter saudara. Saudara bisa baca di dalam 1 Korintus 13 ayat 13, itu dikatakan it is join saudara, yaitu adalah iman, pengharapan dan kasih. Sekali lagi saudara. Ya, dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-13 ini menjadi suatu basic saudara, menjadi suatu dasar elemen di dalam Christian karakter, yaitu iman, pengharapan dan kasih. Nah, selain daripada itu, di dalam fundamental elemen Kristen ini pengharapan ini adalah menjadi suatu esensial saudara, ya. Menjadi suatu esensial sama seperti iman dan sama juga seperti kasih. Nah, pengharapan ini adalah merupakan suatu esensial. Nah, tidak bisa dipisahkan, saudara. Nah, kalau saudara belajar ya, kebutuhan-kebutuhan manusia ada kebutuhan primer dan juga ada kebutuhan sekunder, saudara. Nah, kebutuhan-kebutuhan primer itu adalah makan, minum, pakaian, saudara ya. Nah, di dalam esensial akan kehidupan Kristen, nah kita mempunyai suatu kebutuhan primer, iman, pengharapan dan kasih. Tanpa 3 ini, kita ini tidak bisa disebutkan Kristen. Nah, ini hanya dasar saja saudara. Masih kita lanjutkan lagi. Nah, hope atau ekspektasi ya. Di dalam definisi, di dalam hope atau ekspektasi ini, saudara ya, ekspektasi kita percaya bahwa suatu saat kita ini akan dipenuhi dengan sesuatu yang kita inginkan atau kita desire. Nah, saudara, nah seperti kebutuhan-kebutuhan ini akan terpenuhi bagi saya dan saudara. Prinsip-prinsip suatu pengharapan mengemukakan bahwa harapan adalah pendorong utama bagi tindakan manusia dan mendorong perubahan-perubahan sosial, perbaikan kondisi kepada manusia yang misalkan ya, kalau worldwide atau di dalam ada suatu peristiwa kemiskinan ya, kemelaratan atau peristiwa-peristiwa hunger atau kemiskinan atau kelaparan di satu tempat, atau suatu disease atau suatu virus terjadi atau sakit penyakit ya. Ini adalah merupakan suatu pengharapan kita suatu saat akan berubah dan menjadi baik saudara, baik dalam kebutuhan sosial maupun kebutuhan jasmani atau kebutuhan kesehatan kita. Nah, kita lanjut lagi di dalam konteks daripada konteks teologi saat ini ya, di mana pengharapan dianggap suatu kebajikan, seringkali juga ditempatkan bersama iman dan kasih dalam konteks Kristen. Misalkan harapan sering berkaitan dengan kepercayaan dan janji-janji Allah di dalam kehidupan kekal atau suatu pengharapan ya. Dan ini bukan hanya keinginan akan yang lebih baik saudara ya, tetapi ini juga merupakan suatu kepercayaan kebaikan dan keadilan ilahi saudara ya. Nah, di dalam ini juga keinginan akan yang lebih baik ya saudara ya, dapat kepercayaan yang kemudian ilahi ini serta penantian akan pemenuhan janji-janji tersebut. Nah, saudara, kalau saudara lihat di sini, saya belum ke sini saudara ya, sebentar. Ya. Oke. Nah,
Kalau di dalam ayat-ayat ini saudara bisa baca, di sini dikatakan bahwa ini saya hanya menaruh beberapa teologis ya, dasar daripada etimologi atau kata daripada pengharapan. Nah, pengharapan itu saudara ya, itu berasal daripada bahasa Ibrani atau ya, bahasa Ibrani atau Hebrew. Itu dikatakan bisa jadi itu artinya atau to wait atau menunggu sesuatu atau ada masa saudara ya untuk suatu proses. Wait cause to hope. Wait to expectation of hope ya. Jadi kata ini adalah mengatakan suatu waktu ya. Waktu yang mempunyai suatu sifat anxiously atau waktu di sini dikatakan saudara menunggu eagerly, ya. Menunggu dengan desperate ya saudara. Nah, saya mau kasih beberapa tanggapan bagi saudara atau ini merupakan suatu pengertian waktu. Nah, waktu itu waktu 1 jam itu lama atau cepat saudara? Ya, tergantung. Waktu 1 jam tergantung. Betul. Nah, kalau saudara pacaran, misalkan saudara pacaran ya, masa-masa saudara ingat dulu sama mantan pacar saudara atau istri dulu ya. Kalau saudara itu ngomong-ngomong atau jalan-jalan 3 jam, saudara rasa cepat atau lama, saudara? Ya, nggak lama Pak, sebentar aja. Sebentar saja. Rasa nggak lama, ya kan? Sebentar saja. Walaupun 3 jam, saudara. Saudara antar pulang, ya, antar pulang. Udah di jalan, udah 1 jam. Kok cepat sekali udah sampai di rumah. Kadangkala saudara masih putar-putar lagi di sekitar kompleks, ya kan? Karena terasa cepat itu waktu. Nah, tapi kalau saudara duduk dengar khotbah pendeta Elisa Sumual ya 1 jam, saudara rasa lama atau cepat? Oh, kok lama sekali ini pastor ini khotbahnya. Ya kan? Lama sekali ini pastor ini khotbahnya. Nah, saudara, ibadah kita saat ini ya, ibadah-ibadah yang kita lihat saat ini, saudara, itu yang banyak sekali jemaat itu khotbah-khotbah yang cuma 30 menit, kalau bisa 20 menit, saudara. Jadi dalam satu ibadah kalau bisa 1 jam saja udah selesai. Pasti banyak orang, saudara. Pasti banyak orang. Pasti. Nah, karena waktu inilah, saudara, itu ekspektasi ini dikatakan suatu pengharapan inilah, saudara ya. Kalau saudara ingat dulu saya bicara dulu zaman-zaman pionir, zaman-zaman pendeta, zaman-zaman orang tua kita dulu, saudara. Kalau ibadah di dalam gereja itu paling cepat itu 2 jam, 3 jam. Udah paling cepat. Betul atau betul, saudara? Ya. Jangan. Itu 2-3 jam itu paling cepat sekali. Normal itu 3 jam sampai 5 jam. Normal, saudara. Itu pun orang jemaat nggak mau pulang, saudara. Betul kan? Tinggal diusir-usir, saudara. Apalagi kalau di kampung, udah malam, pulang aja, saudara ya. Karena mereka mempunyai suatu kehausan. Nah, saudara, saya tidak panjang lebar akan kata ini, saudara ya. Nah, mari kita lihat di sini, saudara ya, tentang suatu pengharapan kita. Saudara ingat Nuh ya. Nuh itu dia disuruh oleh Tuhan membangun, saudara, membangun suatu bahtera. Dan bahtera ini yang dia bangun itu kalau saudara baca di dalam Alkitab, Nuh bangun bahtera di mana, saudara? Di pantai, di tepi pantai, atau di gunung? Di gunung. Di gunung. Nah, masuk akal nggak secara manusia, saudara? Dan menurut Alkitab katakan, saudara ya, di gunung ini ya, di atas puncak Alkitab katakan, dan Tuhan menyuruh Nuh ya. Dan Nuh ini membuat bahtera ini dengan suatu pengharapan, saudara. Sekali lagi,
Ada waktu. Apapun yang kita hadapi saat ini, saudara ya, untuk masa depan kita kelihatan sangat sulit apa yang saudara hadapi saat ini. Baik di dalam membangun rumah tangga, baik di dalam membangun akan kerajaan surga di tengah dunia ini, di dalam pelayanan saudara yang mungkin saat ini belum kelihatan sukses, tetapi saya katakan bahwa ini adalah suatu proses pengharapan. Betul? Betul. Nah, mungkin bagi saudara ini, aduh Tuhan, saya ini sudah lama, sudah 30 tahun, saya kok begini-begini saja. Yang lain kok itu masih beberapa bulan, tiba-tiba muncul, saudara ya, muncul ketenaran mereka, kok jadi top dia. Nah, saudara nggak bisa ikut seperti dia, buka TikTok account, buka Facebook account, buka Instagram account, supaya saudara bisa menyaingi seperti mereka. Tidak, saudara. Ya, ini adalah merupakan suatu pengharapan. Waktu 1 jam, saudara ya, itu tertentu, itu menentukan 1 jam atau 1 tahun atau 30 tahun, itu tidak menjadi masalah. Karena ini waktu disebut adalah suatu pengharapan. Nah, Nuh ini dikatakan bahwa membangun suatu bahtera Tuhan dan menyelamatkan berapa orang, saudara, yang dia selamatkan, yaitu 8 orang dengan berbagai-bagai binatang yang sudah disebutkan di dalam kitab ini, yaitu Nuh dan istrinya dan juga 3 anaknya, yaitu Sem, Ham, dan Yafet, dan istri mereka. Jadi hanya dengan 8 orang ini, sekali lagi saudara ya, baik jemaat saudara, baik keluarga saudara saat ini. Nah, kita ini hidup di dalam suatu pengharapan waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Dan pengharapan inilah, nah saya akan jelaskan di sini, pengharapan kita ini yang besar itu tertuju kepada siapa, saudara? Mari kita baca di dalam Hebrew atau di dalam kitab Ibrani pasal 11. Nah, ini adalah dasar daripada iman. Iman adalah dasar dari apa yang diharapkan, bukti dari apa yang tidak kita lihat. Ya, saudara. Dengan kata lain, iman adalah dasar dari yang diharapkan. Ya, faith is the assurance, ya, of things we hope for. Sekali lagi, iman tidak dapat dipisahkan dengan pengharapan. Nah, saudara beriman berarti saudara hidup di dalam waktu daripada Tuhan. Bukan waktu kalender manusia saat ini, bukan waktu kalender daripada kalender orang-orang Yunani seperti yang saat ini saudara dan saya hidup saat ini, saudara ya, dari bulan Januari sampai Desember, saudara ya, dengan 365 hari dalam 1 tahun. Tetapi di sini dikatakan bahwa iman dari dasar apa yang kita harapkan itu adalah kita hidup di dalam waktu daripada Tuhan. Nah, saudara, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah salvation atau keselamatan 101, saudara ya. Di dalam Hebrew atau di dalam kitab Ibrani 10 ayat yang pertama, atau keselamatan 101. Di dalam Taurat Tuhan hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan sendiri. Sekali lagi di sini dikatakan bahwa di dalam Taurat Tuhan, di sini ya saudara ya, di dalam Taurat Tuhan atau kitab perjanjian lama hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena dengan itu korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian dari dalamnya. Nah, saudara, hukum Taurat, pengorbanan-pengorbanan yang sudah dilakukan, saudara, itu hanyalah suatu bayangan akan keselamatan. Dan di dalam perjanjian baru, bayangan-bayangan ini menjadi suatu kenyataan, saudara ya, yaitu pengharapan kita di sini disebut di dalam Matius 12 ayat yang ke-21, saudara ya, di dalam Matius 12 ayat yang ke-21, dan kepada namanya bangsa-bangsa akan menaruh pengharapan, saudara ya. Yaitu siapa? Yaitu nama Yesus.
Nah, Yesus sebagai sumber pengharapan, bagaimana Yesus menunjukkan dirinya sebagai sumber pengharapan melalui pengajaran dan perbuatannya. Nah, kita lanjutkan lagi di sini, saudara ya, di dalam Alkitab terjemahan Inggris juga berkata bahwa and in and on his name, saudara ya, will the Gentiles, the people of outside of the Israel set their hope, yaitu saudara dan saya. Saudara dan saya bukan bangsa Israel, saudara. Tetapi pengharapan kita, waktu kita set semuanya itu kepada nama daripada Yesus Kristus itu sendiri. Nah, saudara, di dalam ayat yang berikut, di dalam Roma, di dalam ayat Roma ya, Roma pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-13. Semoga Allah sumber pengharapan, sekali lagi sumber pengharapan itu adalah kepada Allah, saudara ya, kepada Yesus, memenuhi kamu dengan sukacita dan damai sejahtera dalam kepercayaanmu, sehingga oleh kuasa Roh Kudus kamu makin bertambah dan melimpah dalam pengharapan. Sekali lagi, pengharapan yang dibawa oleh Yesus adalah untuk semua bangsa, untuk semua orang, termasuk orang Indonesia yang bukan orang Israel, saudara ya, atau disebut Gentile. Nah, itu God atau Yesus itu adalah sumber dari segala pengharapan, dan pengharapan itu akan dipenuhi oleh Roh Kudus kepada saya dan saudara yang makin berlimpah, berlimpah dalam pengharapan. Nah, ini menjelaskan bahwa pengharapan di dalam Yesus adalah untuk setiap orang, tidak terbatas pada latar belakang, tidak terbatas kepada status atau kondisi di dalam kehidupan saudara. Amin, saudara. Jadi tidak terbatas kepada status manusia dan tidak terbatas kepada suatu negara atau latar belakang atau kondisi kehidupan seseorang, tetapi itu untuk semua bangsa, untuk semua kondisi-kondisi kehidupan. Nah, saudara, di sini katakan bagaimana kita dapat meraih dan memelihara pengharapan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana, saudara, di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang Kristen ya, untuk supaya kita menjaga untuk kita dapat menjaga akan pengharapan itu. Nah, saudara, bagian daripada ini, pengharapan di bawah Yesus adalah untuk semua orang. Nah, saudara, di dalam Roma tadi kita sudah baca Roma 15 di dalam Roma 15 ayat yang ke-13, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kita. Nah, di sini dikatakan, mari kita lihat suatu pengharapan yang ultimate, saudara, atau suatu pengharapan yang besar, the great hope, di dalam Yohanes 19 ayat yang ke-30. Yesus, di sini dikatakan Yesus. Di dalam Yohanes, Yesus katakan di kayu salib, ya. Dia katakan, he said, it is finished. Saudara tahu, finish itu adalah garis daripada akhir. Betul? Nah, garis akhir. Nah, kalau garis akhir berarti ada garis start. Nah, kita ketahui bahwa kalau kita ini berlari, atau kita ini di dalam Alkitab, di mana dikatakan aku telah menyelesaikan pertandingan yang baik dan aku sudah mencapai garis akhir. Ya, saudara. Nah, di situ dikatakan selalu garis akhir dan kita tidak ada garis start. Nah, saudara, kalau kita lihat bahwa Allah yang kita sembah itu kita sebut Allah Alfa dan Omega. Nah, betul, saudara? Apa itu arti Alfa dan Omega? Dia adalah yang awal dan yang akhir. Nah, awal dan yang akhir. Saudara, kalau Tuhan mengerjakan sesuatu, kalau Tuhan mengawali sesuatu, Tuhan itu sudah including, sudah termasuk dengan akhirnya. Bisa katakan amin, saudara. Amin. Kalau Tuhan merencanakan sesuatu, ya, itu sudah start sama finishnya, saudara. Ya. Karena
pengharapan atau waktu daripada Tuhan itu waktu yang kekal, saudara ya. Jadi bukan waktu seperti waktu yang saudara, kok lama sekali ya, kok cepat sekali. Orang berkata, cepat mulai. Kita tidak ada waktu lagi. Betul saudara? Tidak ada waktu lagi. We run out of time, saudara. We run out of time. Kita nggak punya waktu lagi. Kenapa selalu kita katakan kita nggak punya waktu lagi, saudara? Padahal waktu itu disiapkan bagi saya dan saudara. Nah, saudara, itu tidak menjadi masalah berapa jam, berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, saudara ya, berapa tahun. Tetapi kalau kita tinggal di dalam suatu pengharapan, pengharapan itu adalah waktu daripada Tuhan. Kalau sudah menjanjikan sesuatu, kalau Tuhan mengawali sesuatu, Dia sudah mengakhirinya. Itu sebabnya Alkitab berkata, apa saja yang engkau minta, yakinkan itu bahwa engkau sudah menerimanya, saudara. Amin, saudara. Amin. Dengan kata lain, apapun yang kita hadapi, baik tantangan, persoalan, maupun penyakit saat ini yang kita doakan, tiap-tiap hari kita sudah doakan. Nah, berharaplah, karena Yesus adalah pengharapan yang sempurna. Di dalam kematian Yesus di sini dikatakan, di dalam kematian Yesus, Yesus adalah pengharapan yang sempurna, pengorbanan yang sempurna, yaitu it is finished, saudara ya. It is finished. Nah, ayat-ayat yang terakhir di sini dikatakan di dalam Matius 28 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah takut. Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada lagi di sini, sebab ia telah bangkit, saudara. Di sini katakan, sebab ia telah bangkit. Nah, dengan kata lain, kesempurnaan dari suatu pengharapan, ya, kebangkitan itu adalah suatu bukti kuasa daripada pengharapan kita. Amin, saudara. Tanpa ada kebangkitan daripada Yesus Kristus, ya, kita tidak ada bukti pengharapan. Pengharapan yang terbesar yaitu melalui kematiannya. Dia sudah katakan, it is finished. Dia yang awal dan yang akhir. Dan suatu bukti kesempurnaan dari pengharapan itu adalah melalui kebangkitan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara. Ini adalah ayat yang terakhir di dalam kitab Kolose 3 ayatnya yang pertama sampai ayat yang keempat. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, Alkitab katakan apa? Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Puji nama Tuhan. Dengan saat ini, mari kita put ourselves. Ini adalah merupakan suatu new self, saudara. Dengan pengharapan, seperti saya kasih contoh tadi, dari ulat menjadi apa? Menjadi kupu-kupu. Nah, disinilah suatu kebangkitan bersama dengan Kristus Yesus. Lewat kematiannya, Dia sudah apa? Menutupi saya dan saudara. Kita boleh menjadi apa? Menjadi manusia yang baru. Dengan manusia yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan inilah yang harus kita lakukan. Dengan kebangkitan daripada Yesus Kristus, kita bukan hanya merayakan, tetapi mari saat ini merupakan suatu turning point kita, suatu perubahan kita terjadi, di mana berkata firman Tuhan berkata, berpikirlah, dibaharuilah pemikiran kita, pikirlah perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang di bumi. Puji Tuhan, inilah yang dapat saya sampaikan saat ini. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara. Saya serahkan kepada penanggung jawab akan the power of love. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan biarlah kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati saya dan saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.